Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasih, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil suci Markus bab 10 ayat 32 sampai 45. Sekali peristiwa Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Yesus berjalan di depan. Para murid merasa cemas dan orang-orang yang mengikuti dia dari belakang pun merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Yesus berkata, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ia akan diolok-olok, diludahi, disesah dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari ia akan bangkit." Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus. Mereka berkata, "Guru, kami harap engkau mengabulkan suatu permohonan kami." Jawab Yesus, "Apakah yang kalian ingin kuperbuat bagimu?" Mereka menjawab, "Perkenankanlah kami ini duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kalian tidak tahu apa yang kalian minta. Sanggupkah kalian meminum piala yang harus kuminum dan dibaptis dengan pembaptisan yang harus kuterima?" Mereka menjawab, "Kami sanggup." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Memang kalian akan meminum piala yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kanan atau kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang baginya telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kalian tahu bahwa orang-orang yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tapi janganlah demikian di antara kalian. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kalian, hendaklah ia menjadi pelayannya. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kalian, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Sebab Anak Manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi orang banyak." Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasih. Setelah Yesus bercakap-cakap dengan anak-anak Zebedeus, yaitu Yakobus dan Yohanes, Yesus mau mengajarkan mereka untuk tidak mencari kedudukan, karena mereka ingin mencari kedudukan. Dikatakan mereka minta supaya ada yang duduk di sebelah kanan Yesus dan ada yang duduk di sebelah kiri Yesus. Dan Yesus katakan, "Saya tidak berhak
menentukan siapa yang duduk di sebelah kiri maupun di sebelah kanan. Itu adalah kuasa Allah Bapa di surga. Maka kalau kalian berdua ingin mendapatkan tempat seperti yang kalian inginkan, maka hendaklah kalian rendah hati. Hendaklah kalian melayani dengan sungguh-sungguh. Itulah kata Yesus kepada anak-anak Zebedeus itu. Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasih. Yesus katakan kepada mereka demikian. Barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kalian, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Sebab anak manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi orang banyak. Inilah kata-kata Yesus yang ia sampaikan kepada kedua anak Zebedeus ini. Dan sesungguhnya Yesus juga mengajarkan kepada kita sebagai pengikutnya untuk sadar bahwa kita semua diutus untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dan saya rasa bahwa ketika saya berada di Asmat ini, saya sedang berusaha untuk melaksanakan apa yang Yesus ajarkan ini. Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Bertugas sebagai seorang imam di Keuskupan Agats ini, pertama-tama saya melayani diri sendiri. Saya belajar untuk mandiri, bisa masak, bisa cuci, bisa menyapu, bisa belah kayu dan lain sebagainya. Ini cara-cara yang menunjukkan bahwa saya sedang melayani diri sendiri. Kemudian ketika saya masih di paroki dan saya mengunjungi umat Allah, saya akan mencari mereka dan mengajak mereka untuk datang ke gereja, beribadah atau mengikuti perayaan Ekaristi. Saya tidak duduk diam, tenang di pastorat, tapi saya akan berjalan mengunjungi mereka di rumah-rumah mereka atau di jalan-jalan dan mengajak umat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan rohani. Inilah satu dua contoh yang menunjukkan bahwa saya datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani seperti yang Yesus ajarkan, tetapi juga seperti yang Yesus lakukan di dalam hidup. Bapak Ibu saudara-saudari, di akhir milih saya ini, saya akan menyanyikan sebuah lagu untuk kita dalami bersama-sama. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayani lebih sungguh. Semoga Bapak Ibu saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh